Tidak banyak restoran, toko makanan, atau warung kopi di Indonesia yang bisa menyajikan makanan dan minuman kepada konsumennya selama puluhan tahun. Namun di kota Bandung, setidaknya ada 7 tempat makan dan minum yang sudah beroperasi sejak tahun 20 hingga 30-an. Tim Liputan CNN Indonesia akan mengajak Anda mencicipi 2 di antaranya. Kota Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki kuliner yang lezat-lezat dan juga legendaris. Salah satunya adalah Kopi Purnama yang berdiri ataupun sudah beroperasi sejak 1930. Lokasinya berada di Jalan Alkatiri yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jalan Asia Afrika yang merupakan jalan protokol di Kota Bandung. Yuk, kita ke sana. Setiba di warung Kopi Purnama, saya langsung merasakan suasana bangunan pada 1930-an. Semua ornamen dan furnitur di ruang depan membuat saya seolah berada di Bandung tempo dulu. Beralih ke bagian dalam, suasananya terlihat lebih modern, meski masih terasa klasik karena merupakan penambahan bangunan lama. Warung Kopi Purnama awalnya diberi nama Chiang Song Se oleh pendirinya Yong Atong, yang artinya silakan mencicipi. Kemudian, nama tersebut diubah pada 1962 karena adanya kebijakan pemerintah melarang penamaan asing. Usaha ini diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya dikelola oleh generasi keempat. Saya pun menemui Aldionas, salah satu dari 3 penerus usaha warung kopi legendaris ini sejak 2015. Boleh. Nah, Kang Aldi, saya penasaran ini, sejarahnya Kopi Purnama bisa ada di Bandung dan di Jalan Alkatiri ini gimana sih? Oke, jadi gini, awalnya itu buyut saya, dari dia tuh orang Tiongkok asli ya. Dia tuh datang ke Medan, mungkin tahun 1910 atau 1920-an ya. Dari Medan dia ke Bandung. Nah, dia di Medan itu sudah dengar-dengar sudah buka kopi juga, sama ada roti Srikaya juga. Nah, jadi resep yang dia bawa itu sampai ke Bandung, nah, terus kita pertahankan sampai sekarang. Kalau di Bandung itu memang agak berbeda dengan di kota-kota lain ya. Kalau di kota lain itu di Bandung kan pasti ada Chinatown kan, pasti kan ada gapura gitu kan. Betul. Nah, kalau di Bandung tidak ada. Ya. Jadi memang di Bandung ini lebih berbaur. Tapi sebetulnya ini disebutnya dulu kan banyak orang etnis Tionghoa sama kampung Arab juga dulu di sini. Nah, jadi makanya namanya Al-Kateri, ada Al-Jabri, macam-macam. Nah, jadi memang di daerah pecinan itu dia masuknya ke Al-Kateri ini. Jadi Purnama itu langsung ke sini. Pas kebetulan di tengah kota posisinya, alun-alun. Pembauran budaya membuat menu Kopi Purnama mendapat banyak pengaruh dari Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Makanan yang paling banyak dipesan konsumen dan telah ada sejak 1930 adalah roti Srikaya dengan selai khusus buatan sendiri, roti palm swicker atau roti dengan olesan mentega dan taburan gula, serta roti gulung telur. Sementara itu, kopi susu dan kopi hitam menjadi minuman favorit. Ada pula dried plum jeruk nipis dan berbagai minuman lainnya. Menurut Ketua Program Studi Industri Manajemen Catering UPI, Dewi Turgarini, kunci keberhasilan Kopi Purnama tetap bertahan hampir 92 tahun adalah adanya konsistensi rasa. Nah, ini menu-menu yang udah dari sejak zaman dulu, kan dari tahun 30, dan masih bisa eksis sampai sekarang gitu. Nah, itu kuncinya apa sih Bu untuk mempertahankan itu sebagai industri? Ya, kalau untuk industri yang paling penting adalah konsistensi rasa, karena itu yang akan menjadi magnet orang untuk datang kembali. Seperti saya ungkapkan, pada saat saya masih teenager, masih remaja, pada saat saya makan itu, kemudian setelah saya memiliki keluarga, saya akan mengajak keluarga untuk mencoba kembali, dan itu untuk mengetes rasanya tetap sama atau tidak. Dan sampai hari ini rasanya tidak berubah, dan itu yang mengapa kita sebutnya yang Kopi Purnama menjadi restoran yang atau kafe atau warung yang memang legendaris gitu ya, dan itu kan tidak mudah. Selain itu, ada Bandung Milk Centrale atau BMC yang telah beroperasi sejak 1928. BMC adalah tempat pengolahan susu tertua dan satu-satunya pada masa Hindia Belanda. Bagian depan bangunan sejak awal difungsikan sebagai kedai untuk menjual produk susu dan turunannya, seperti mentega, yogurt, dan keju. Pada zaman penjajahan Jepang 1942, namanya sempat berubah menjadi Koperasi Susu Bandung. Pada 1950, BMC sempat dikelola pegawai Belanda
yang tidak pulang setelah adanya pengakuan kedaulatan dan baru dinasionalisasi pada 1958 oleh Kodam 3 Siliwangi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian mengambil alih pada 1961 hingga 2002 dan kini pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta. Berbeda dengan Kopi Purnama, interior restoran BMC 1928 terlihat jauh lebih modern karena telah banyak direnovasi. Dari sisi menu, BMC juga memilih menyesuaikan diri dengan menu kini. Namun, produk susu dan yogurt tetap menjadi unggulan. Perkembangan menunya kita sesuaikan dengan update sekarang ya, kinian. Tapi tidak melepas menu-menu yang lama. Ya macam kayak sop buntut kacang merah kan kita juga itu metode cooknya juga dari Belanda kita masih pertahankan. Kemudian kualitas yogurtnya, kualitas susu murninya kita hanya menciptakan varian-varian baru aja. Sop buntut kacang merah menjadi salah satu menu andalan restoran BMC 1928 yang mendapat pengaruh dari menu makanan khas Belanda, Bruine Bonensoep. Ada juga menu lain seperti iga bakar dan menu khas Indonesia, antara lain nasi lewat. Dari segi pilihan menu dan harga, restoran BMC 1928 ingin tetap mempertahankan statusnya sebagai tempat makan bagi keluarga dari kalangan menengah ke atas. Tadi Ibu bilang bahwa resto ini untuk menengah ke atas seperti itu ya. Nah ini terlihat juga dari menunya ini memang zaman Belanda dulu juga ini biasa disajikan. Oh iya, kalau zaman Belanda memang ada Bonensoep ya, sup kacang merah. Memang khas otentik pengaruh akulturasi dari budaya Hindia Belanda terhadap Indonesia. Dan ini sudah istimewa sekali kalau sudah ada sop buntut ini untuk menengah ke atas. Zaman dulu kan memang tidak mudah ya orang masyarakat di menengah di kalangan menengah untuk makan ini juga jarang gitu. Warung Kopi Purnama serta restoran BMC 1928 menjadi dua di antara banyak tempat makan dan minum legendaris di Kota Bandung, Jawa Barat yang bisa dikunjungi tak sekadar untuk menikmati hidangannya, tetapi bisa bernostalgia dan mengetahui cerita sejarahnya. Angga Putra, Helmi Surenegara, Bandung, Jawa Barat. Ini saya mah dicocol sama